Baik, selanjutnya materi berikutnya yang menyangkut di ekonomi internasional yaitu kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Eh, Pengertian instrumen dan kebijakan ekonomi internasional di sini bisa kita lihat. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas meliputi kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, dan kegiatan ekspor, impor barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Karena itu, sekalipun suatu kebijakan ditujukan untuk mengatasi permasalahan dalam negeri, tapi bila secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap ekspor dan impor, maka dapat dimasukkan dalam kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional di sini juga dalam arti sempit, yaitu meliputi kebijakan yang langsung mempengaruhi ekspor dan impor, di mana kebijakan internasional juga berkaitan dengan ekspor barang dan jasa. Oleh karena itu, cakupannya sangat luas, mengingat banyaknya barang atau jasa yang diekspor maupun diimpor, mulai dari barang konsumsi, produksi, sampai pada tenaga kerja. Lalu instrumen kebijakan ekonomi internasional ini ada tiga. Yang pertama, mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang atau jasa. Misalnya, pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral trade agreement, pengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kebijakan pembayaran internasional adalah mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional. Misalnya, pengawasan terhadap lalu lintas devisa, pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. Nah, yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan grants, pinjaman atau hutang, bantuan untuk rehabilitasi serta pembangunan. Nah, contoh kebijakan ekonomi internasional ini ada empat: subsidi ekspor, kuota impor, voluntary export atau restraint. Lalu yang keempat, persyaratan kandungan lokal. Nah, tujuannya ada lima. Yang pertama, autarki. Yang kedua, kesejahteraan. Lalu proteksi. Yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Yang kelima, pembangunan ekonomi. Kebijakan ekspor dan impor di sini ada dalam diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Lalu kebijakan impor, kuota, tarif, subsidi, larangan impor. Nah, kebijakan tarif dan non-tarif di sini yaitu suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang impor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan biaya masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai dan dikonsumsi habis di dalam negeri. Tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Tarif yang paling umum adalah tarif batas atas, ya, barang-barang impor yang biasa disebut bea impor. Nah, tujuan dari bea impor ini adalah membatasi permintaan konsumen terhadap produk-produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk-produk domestik. Semakin tinggi proteksi suatu negara terhadap produk domestiknya, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Nah, macam-macam penentuan tarif dan bea masuk. Yang pertama, bea ekspor atau export duties adalah bea atau pajak yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain di luar custom area. Yang kedua, bea transito atau transit duties adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain. Yang ketiga, bea impor atau import duties adalah bea atau pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara di dalam custom area. Nah, kebijakan di tarif dan non tarif ini ada beberapa yang menurut si E.M. Rukman dan R.M. Hodges mengelompokkan hambatan non tarif sebagai berikut, yaitu pembatasan spesifik, ya. Pembatasan spesifik di sini atau specific limitation, larangan impor secara mutlak, pembatasan impor, peraturan atau ketentuan teknis untuk impor tersebut, peraturan kesehatan atau karantina, peraturan pertahanan dan keamanan negara, peraturan kebudayaan, perizinan impor, embargo, dan hambatan pemasaran atau marketing. Ya. Nanti peraturan bea cukai sendiri ada diatur dalam kebijakan tarif dan non tarif.
yaitu ada tata laksana impor tertentu, penetapan harga pabean, penetapan kurs falas, konsulat formalities, packaging, documentation needed, quality and testing standard, pungutan administrasi, lalu tarif classification. Nah, dari penjelasan beberapa hal yang sudah saya sebutkan secara singkat di atas, saya minta teman-teman coba dibuatkan dalam bentuk tulisan untuk melihat sudah sejauh mana sih pemahaman dari teman-teman mahasiswa penjelasan yang sudah saya jabarkan. Nah, yang gampang aja begini, ada dua hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, jelaskan apa sih kebijakan tarif dan non-tarif. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan embargo, trade diverting, dan variable levies. Jelaskan apa yang dimaksud dengan embargo, trade diverting, dan variable levies. Silakan tulis jawabannya, lalu foto dan kirim ke email atau WhatsApp saya. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih, selamat siang.